Baiklah, udah kelihatan PPT-nya? Sudah, Ibu. Baiklah, selamat malam semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ancaman disintegrasi bangsa Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa saja sih yang pemberontakan di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965? Ada yang tahu? Oke. Saya, Bu. Ya. DITI, Ibu. Oh, terus ada lagi? Apakah ada lagi? Atau cuma DITI saja? PKI, Bu. Ya, PKI. Oke, itu dari dua, maksudnya hanya dua dari banyaknya pemberontakan di Indonesia. Oke, di sini ada pergolakan di dalam negeri. Itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ideologi. Ideologi ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu ialah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, pemberontakan DITI pada tahun 1949, dan pemberontakan G30 SPKI yang puncaknya itu ya 30 September 1965. Nah, adapun yang berkaitan dengan kepentingan itu ada pemberontakan Ratu Adil pada tahun 1950, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan RMS. Dan ada pun yang pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan ada PRRI atau Permesta dan BFU. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, sekarang ini kita bahas ialah pemberontakan PKI Madiun, di mana ia tokohnya Amir Syarifuddin dan Muso. Adapun latar belakang pemberontakan ini ialah Amir Syarifuddin ini diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri setelah perjanjian Renville. Nah, apa sih tujuan dari pemberontakan ini? Yaitu mendirikan negara komunis di Indonesia. Nah, bagaimana sih penumpasan pemberontakan PKI Madiun ini? Nah, PKI Madiun ini dapat ditumpas berkat bantuan TNI dan rakyat pada tanggal 30 September 1948 yang dipimpin oleh Ahmad Haris Nasution. Muso dan Amir Syarifuddin ini tewas tertembak dan beberapa pengikutnya dijatuhi hukuman mati. Nah, kita lanjut lagi ke DITI. Nah, DITI ini terbagi menjadi 4 ya. Ada DITI Jawa Barat, DITI Aceh, DITI Kalimantan Selatan, dan DITI Sulawesi Selatan. Nah, kita sekarang masuk ke DITI Jawa Barat. Adapun pemberontakan DITI Jawa Barat yaitu tokohnya itu SM Kartosuwiryo yang bertempat di Desa Cisayong, Malangbong, Garut pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, latar belakang pemberontakan DITI ini apa? Yaitu tidak setuju terhadap hasil perjanjian Renville yang mengharuskan tentara Siliwangi hijrah ke Jawa. Nah, tujuannya apa? Mendirikan negara Islam. Lanjut ke DITI Aceh. DITI Aceh ini tokohnya ialah Daud Gerep pada tanggal 20 September 1953, dan latar belakangnya ini ialah diturunkannya status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah keresidenan bagian dari Sumatera Utara. Nah, pemberontak ini karena mereka merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat mengenai alokasi dana bantuan. Adapun tujuan dari pemberontakan ini itu hampir sama pemberontakan DITI Jawa Barat, yaitu mendirikan negara Islam. Tapi DITI ini ada lagi tujuannya itu menggabungkan diri dengan DITI Jawa Barat. Nah, kita masuk ke DITI Kalimantan Selatan. Nah, tokohnya siapa? Yaitu tokohnya Ibnu Hajar
yang berpangkat Letnan 2 TNI, maaf sebelumnya, adapun latar belakang DITI Kalimantan ini tidak puas terhadap pemerintah pusat dan mendirikan kesatuan rakyat yang tertindas. Nah, tadi tujuannya sama seperti DITI Jawa Barat ataupun DITI Aceh tadi, yaitu menggabungkan diri dengan DITI Jawa Barat. Nah, sekarang kita masuk ke DITI Sulawesi Selatan. Adapun tokonya itu Toko Kahar Muzakar. Dan pemberontakan ini dilatar belakangi oleh pemerintah pusat yang menolak tuntutan Kahar Muzakar agar pasukannya yaitu KGSS dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Nah, yang tadi hampir semua DITII, pemberontakan DITII hampir sama, bukan hampir sama lagi, tapi sama semua tujuannya, yaitu mendirikan negara Islam. Itu satu tujuan mereka. Nah, kita menuju sekarang Angkatan Perang Ratu Adil atau pemberontakan APRA ya. Pemberontakan ini bertempatan di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Tokoh pemberontakan ini ialah Westerling dan Sultan Hamid II. Adapun latar belakang pemberontakan ini yaitu satu, karena tuntutan APRA agar pasukannya menjadi tentara, negara Pasundan ditolak oleh pemerintah pusat. Dan adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman dan tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana seperti terdapat dalam ramalan Joyoboyo. Nah, makanya pemberontakan ini disebut Angkatan Perang Ratu Adil ya. Next, kita ke pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz ini bertempat di Makassar pada tanggal 30 Maret 1950. Yang tokohnya itu Kapten Andi Abdul Aziz sendiri. Adapun latar belakang pemberontakan ini yaitu karena pemerintah pusat menolak tuntutan Andi Aziz agar pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT. Nah, tujuannya yaitu mempertahankan berdirinya NIT atau Negara Indonesia Timur. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau tadi pemberontakan RMS. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya itu di Ambon pada tanggal 25 April 1950. Tokonya di sini ada Mr. Dr. Christian, Robert Stephen Somokil, dan Insinyur Manusama. Adapun latar belakang pemberontakan ini, karena Somokil tidak setuju atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penggabungan daerah negara Indonesia Timur ke wilayah kekuasaan RI. Nah, adapun pemberontakan yang selanjutnya yaitu PRRI dan Permesta. Nah, tempatnya di mana? PRRI Sumatera Barat, tempatnya di Padang ya. Pada tanggal 10 Februari 1958. Nah, tokonya yaitu Letkol Ahmad Hussein, DJ Somba, Maulidin Simbolon. Adapun latar belakang dari pemberontakan ini, karena tidak puas terhadap alokasi dana pembangunan ke daerah dirasa kurang adil. Nah, kita lihat dari sini ya, banyak pemberontakan itu dilatar belakangi oleh karena ketidakpuasan. Nah, sekarang kita menuju ke puncaknya, yaitu pemberontakan G30S PKI. Tempatnya di mana? Ya, di Jakarta pada tanggal 30 September 1965. Adapun tokohnya yaitu DN Aidit atau pemimpin Partai Komunis Indonesia itu sendiri, Syam Kamaruzaman, Kolonel Untung, Kolonel Infantri Latif, Mayor Udara Suryono, Brigjen Suparjo alias Waluyo, Nyoto, dan Dr. Subandrio. Adapun latar belakang pemberontakan ini, sejak pemilu 1 1955, PKI berkembang menjadi partai besar
sehingga ingin merebut kekuasaan di Indonesia ketika IR Soekarno dalam keadaan sakit. Adapun tujuan dari pemberontakan ini ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis di Indonesia. Nah, adapun proses penumpasan yaitu mengadakan operasi di garis G30 SPKI Lanut Halim Perdana Kusuma, kemudian melakukan pengajaran terhadap pelaku pembunuhan Lubang Buaya, merebut kembali RRI atau kantor radio ya, dan kantor Telkom yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo. Dan pemberontakan ini terjadi pada tanggal 30 September 1965. Nah, sudah sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Permisi Ibu, izin bertanya. Ya. Silakan Sonia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Ya, silakan Sonia. Perkenalkan nama saya Sonia Trisnawati. Baik Bu, di sini saya akan bertanya, apakah di Indonesia saat ini ada upaya ancaman disintegrasi bangsa? Dan jika ada, apakah contohnya seperti apa Bu? Sekian pertanyaan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya langsung jawab saja ya. Tadi, saat ini ada kok upaya ancaman disintegrasi bangsa? Ya, sekarang ini saya bilang tentu ada. Ancaman disintegrasi yang dihadapi Indonesia yaitu OPM. Kalian kenal OPM atau Organisasi Papua Merdeka? Tahu nggak OPM? Oke. OPM ini mereka ingin merdeka sendiri dan ingin pisah dari negara Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu lebih memperhatikan bagi keadaan Papua serta membangun Papua agar lebih maju seperti daerah lainnya. Itulah mungkin contoh yang sekarang disintegrasi bangsa ya. Itu kayak ada pemberontakan itu ya, sekarang masih ada organisasi Papua Merdeka itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelumnya udah cukup Sonia dengan jawabannya? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Dapat saya terima dan saya pahami. Terima kasih Bu atas jawabannya. Siap. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Khairul Istiana. Pertanyaannya, bagaimana kondisi politik menjelang terjadinya PRRI atau Permesta? Terima kasih, Bu. Baiklah, langsung saya jawab aja ya. Nah, kondisi politik menjelang terjadinya pemberontakan PRRI atau Permesta, yaitu adanya pertentangan pemerintah pusat dari beberapa daerah yang menjadi pangkal permasalahan adalah masalah otonomi atau masalah daerah-daerah ya. Pembagian daerah maksudnya, atau perkembangan daerah itu. Dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pertentangan ini semakin meruncing dan terbentuklah Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Makuni, dan pengambil alih kekuasaan. Nah, itulah kondisi politik menjelang terjadinya PRRI Permesta. Dan itu juga yang membuat menyebabkan pemberontakan PRRI dan Permesta tadi. Bagaimana, Hoirul? Jawabannya dapat saya terima, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, kita kan tadi membahas PKI ya. Di sini ada yang tahu nggak siapa saja jenderal yang gugur atau yang kita kenal sekarang pahlawan revolusi? Ada yang tahu? Armita Karlina?
Ada yang tahu? Kalian nggak tahu? Siapa pahlawan revolusi? Ayo. Saya, Ibu. Baik, Khairul. Ada 7 jenderal. Yang pertama itu Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua ada Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto. Yang ketiga ada Letnan Jenderal S. Parman. Yang keempat ada Letnan Jenderal MT Haryono. Terus ada Mayor Jenderal DI Panjaitan. Kemudian ada Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswami Harjo. Dan yang terakhir itu ada Kapten Anumerta Piretendean. Itu, Ibu. Good answer, Khairul. Kasih applause dulu. Nah, sampai sini ada jawaban yang bagus ya tadi, Khairul. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham tentang materi kita? Ada? Paham, Ibu. Oke, paham. Baiklah. Kalau kalian sudah paham, kita tutup saja perkuliahan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Perkuliahan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.